Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seekor kucing terjebak di lantai 3 gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kirim ganja melalui jasa pengiriman barang, pria di Pasaman Barat ditangkap polisi. Kasus tewasnya mertua dan menantu di Pasaman Barat terungkap. Seekor kucing dievakuasi tim rescue pemadam kebakaran Padang yang terjebak di lantai 3 gedung Universitas Negeri Padang pada Sabtu pekan lalu. Dengan menggunakan pakaian dan peralatan lengkap, 8 orang tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung milik Fakultas Sosial Universitas Negeri Padang. Petugas harus berhati-hati saat turun dari atas gedung menggunakan tali dengan metode vertical rescue untuk mengevakuasi kucing yang terjebak di dinding gedung itu. Evakuasi berlangsung dramatis hingga setengah jam karena petugas harus turun menggunakan tali dan pengaman hingga kucing berhasil diselamatkan. Baru saja menindaklanjuti sebuah laporan dari masyarakat bahwasanya ada seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Lama evakuasi itu ada sekitar 30 menit dan semuanya dapat berjalan lancar dan kucing tersebut berhasil kami evakuasi dan kami selamatkan. Evakuasi kucing tersebut atas laporan masyarakat adanya seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung dan tidak bisa turun. Usai dievakuasi, kucing itu diserahkan kembali ke pemiliknya. Namun tak diketahui penyebab kucing itu bisa terjebak di lantai setinggi lebih dari 10 meter. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam rekaman video kamera pengintai di sebuah kantor pengiriman paket di Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat, pelaku pengiriman paket yang berisi daun ganja kering terlihat dengan jelas. Paket yang dibawa tersangka merupakan narkotika jenis ganja seberat 12 kg yang akan dikirimkan ke Kota Malang. Namun, paket itu terdeteksi di Bandara Internasional Minangkabau sebagai barang terlarang. Petugas bandara melaporkan temuan itu ke Polres Pariaman dan berkoordinasi dengan Polres Pasaman Barat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mencokok pembawa paket, menginterogasinya, dan kemudian dibebaskan. Hasil pemeriksaan terungkap jika dirinya disuruh kakaknya untuk mengirimkan barang ke jasa pengiriman. Berdasarkan informasi ini, polisi menangkap pemilik daun ganja dengan mudah. Ini setelah kurang lebih satu hari diinformasikan dari pihak BIM sebagai yang menemukan barang bukti, kemudian dilaporkan ke Polres Padang Pariaman, dan hari itu juga Padang Pariaman koordinasi dengan kita, dan selang satu hari kita melakukan penyelidikan dan kita bisa mengamankan tersangka. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Setelah hampir 1 bulan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap penyebab kematian mertua dan menantunya di Pasaman Barat. Dalam keterangan kepada pers pada Jumat pekan silam, polisi menyebut bahwa penyebab tewasnya Juma binti Junik yang berusia 70 tahun akibat dipukul dengan benda tumpul pada bagian kepala dan dicekik lehernya.
Pelakunya adalah menantunya sendiri bernama Syafrial, berusia 50 tahun, yang juga ditemukan tewas di ruang tengah rumah korban di Kampung Lambah, Kecamatan Kinali. Usai menghabisi Juma binti Junik, Syafrial mengalami serangan jantung, sehingga mati mendadak di ruang tamu ketika hendak kabur. Pelaku datang untuk mencuri di rumah yang pernah ditinggali bersama bekas istrinya. Saat hendak keluar dari rumah, korban Juma terbangun dan menghentikan langkah Syafrial. Diduga karena perbuatan pencuriannya diketahui, tersangka panik. Dia kemudian mengambil papan ventilasi kamar mandi yang terlepas dan memukulkannya ke leher korban Juma dengan posisi sambil mencekik korban. Namun pada saat itu korban Juma terbangun dan berusaha menghentikan tersangka SL. Diperkirakan karena tersangka SL takut perbuatan pencurian yang dilakukannya ketahuan sehingga mengambil kayu dari papan ventilasi yang dibongkar tadi. Kemudian memukulkan di bagian kepala Juma sehingga mengakibatkan kematian pada korban Juma. Tersangka SL mengalami serangan jantung. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti benda-benda yang dicuri Syafrial, yakni 10 bungkus rokok, dompet dan telepon genggam, termasuk kayu yang dipakai untuk menghabisi Juma. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, dihebohkan dengan tewasnya Juma binti Junik, mertua perempuan dari Syafrial, yang juga ditemukan tewas di dalam rumah tersebut pada Kamis 26 Oktober 2023. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kejaksaan Negeri Padang menemukan bukti dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan Universitas Andalas yang dilakukan oleh bendahara kampus dengan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Jumat pekan lalu mengatakan, penyidik Kejari Padang telah meminta keterangan 10 orang. Di antaranya Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Bendahara, Kasih Keuangan, hingga Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas. Dari pemeriksaan tersebut, Kejaksaan Negeri Padang telah menemukan bukti-bukti perbuatan melawan hukum oleh bendahara kampus. Dugaan kerugian negara pada perguruan tinggi itu terkait dengan dana kegiatan kemahasiswaan tahun 2022 lalu yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima, seperti kegiatan pemberian insentif prestasi, serta berbagai kegiatan kemahasiswaan lainnya yang belum dibayarkan oleh bendahara. Sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan Kejari Padang baru 1 orang yang terlibat langsung yang diduga melakukan perbuatan korupsi. Adanya penyelewengan anggaran dana kemahasiswaan di Universitas Andalas. Sudah kita temukan PMH-nya, perbuatan melawan hukum. Karena berdasarkan keterangan dari 10 orang saksi-saksi serta alat bukti dukung lainnya yang terkait dengan dana kegiatan kemahasiswaan tersebut, sudah kita temukan unsur kerugian keuangan negara. Pada saat sekarang ini lebih kurang 613 juta rupiah. Kasus ini terungkap ketika mahasiswa Universitas Andalas melakukan unjuk rasa di kampus mereka sendiri beberapa waktu lalu. Unjuk rasa perwakilan mahasiswa juga melaporkan dana kegiatan mahasiswa yang tidak kunjung dibayarkan oleh bendahara kampus ke Kejari Padang. Robiha melaporkan dari Padang.